Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Mutia Putri dengan NIM 0305202017 akan menjelaskan mengenai materi kalimat. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Junaida MPD yang telah membimbing saya dalam memenuhi tugas ini. Jadi, menurut beberapa ahli seperti menurut Arifin dan Tasai, kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Sedangkan menurut Cook, Elson, dan Pickett, kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif dapat berdiri yang mempunyai pola intonasi akhir dan yang terdiri dari klausa. Nah, lalu kesimpulannya apa dong kalimat? Jadi, kesimpulan dari beberapa ahli tersebut, kalimat merupakan satuan bahasa terkecil yang dapat berdiri sendiri dan berdasarkan pola yang mempunyai pikiran makna yang lengkap. Nah, di sini kalimat itu dapat berwujud lisan maupun tertulis. Dalam wujud lisan, sebuah kalimat itu diakhiri dengan intonasi final. Sedangkan dalam wujud tertulis, kalimat diawali oleh huruf kapital dan diakhiri oleh tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Kalimat itu merupakan salah satu unsur utama tata bahasa yang dapat berdiri sendiri sebagai satu kesatuan. Kalimat merupakan faktor utama dalam kajian bahasa. Hal ini disebabkan karena perantara kalimat. Karena peran kalimatlah seseorang dapat menyampaikan maksud dari apa yang ingin disampaikannya. Untuk dapat berkalimat dengan baik, perlu kita pahami terlebih dahulu struktur dasar kalimat. Dalam sebuah karangan, kita menjumpai banyak sekali penulisan kalimat yang tidak efektif. Hal ini disebabkan oleh kalimat yang ditulis kabur, kacau, dan tidak logis. Akibatnya, pembaca sukar untuk mengerti atau dapat memahami isi dari karangan tersebut. Dalam pola kalimat dasar, kita dapat menjumpai subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan yang merupakan unsur pembangun sebuah kalimat. Unsur-unsur kalimat ini memiliki fungsi dan tugas masing-masing di dalam sebuah kalimat. Dan yang pertama adalah subjek, di mana subjek merupakan bagian kalimat yang menunjukkan pelaku tindakan, keadaan, masalah, atau segala sesuatu hal yang menjadi pokok suatu pembicaraan dan dapat diterangkan oleh predikat. Jadi fungsi subjek ini dapat diisi oleh kata benda atau frasa nomina, klausa maupun frasa verba. Lalu predikat. Predikat merupakan bagian kalimat yang berfungsi memberitahu atau menerangkan tindakan atau melakukan perbuatan subjek dalam sebuah kalimat. Predikat juga berfungsi untuk menyatakan sifat atau keadaan subjek. Lalu objek. Objek merupakan bagian kalimat yang menjadi sasaran tindakan subjek dan melengkapi fungsi predikat. Karena sebagai pelengkap predikat, maka biasanya objek selalu di belakang predikat. Keterangan merupakan fungsi sintaksis yang paling beragam dan paling mudah berpindah letaknya. Keterangan dapat di akhir, di awal, dan bahkan di tengah. Lalu pelengkap. Pelengkap merupakan bagian kalimat yang berfungsi sebagai pelengkap predikat, di mana pelengkap itu tidak dapat berfungsi subjek dalam kalimat pasif. Nah, setelah kita tahu unsur-unsur dasar sebuah kalimat, maka kita akan mempelajari mengenai pola kalimat. Di sini pola kalimat itu ada 6. Yang pertama adalah kalimat dasar tipe SP, kalimat dasar tipe SPO, kalimat dasar tipe SPPL, kalimat dasar tipe SPCAT, kalimat dasar tipe SPOPL, kalimat dasar tipe SPOCAT, di mana S adalah subjek, P adalah predikat, O adalah objek, CAT adalah keterangan, dan PEL adalah pelengkap. Nah, jadi kita akan membahas satu persatu mengenai pola-pola kalimat tersebut.
Yang pertama adalah kalimat dasar tipe SP, yaitu verba. Kalimat berpola ini merupakan kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat, di mana subjek berupa nomina, frasa nomina atau klausa, sedangkan predikat berupa verba atau frasa verba. Nah, kalau masih bingung, kita akan memberi contoh-contohnya. Jadi di sini ada kalimat hujan akan berhenti. Di sini bisa dilihat bahwa hujan adalah subjek dan akan berhenti adalah predikat. Lalu kapal tengah berlayar, di mana kapal adalah subjek dan tengah berlayar adalah predikat. Terus air telah naik, di mana air adalah subjek dan telah naik adalah predikat. Lalu kita akan mempelajari kalimat tipe SP yang nomina. Di sini kalimat SP tipe nomina yaitu kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat, di mana subjek berupa nomina, frasa nomina atau klausa, sedangkan predikat berupa nomina. Tetapi nomina predikat mempunyai pengertian yang lebih luas daripada nomina subjek dan berupa nomina identifikasi. Nah, di sini kita lihat ada contohnya, yang dimana contohnya adalah ayahnya guru bahasa Indonesia, di mana ayahnya guru adalah subjek dan bahasa Indonesia adalah predikat. Lalu mereka mahasiswa, di mana mereka adalah subjek dan mahasiswa adalah predikat. Lalu bentuk kalimat dasar tipe SP yang terakhir yaitu adalah adjektif, di mana kalimat ini merupakan kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat, dan subjek berupa nomina, frasa nomina atau klausa, sedangkan predikat berupa adjektif. Contohnya adalah gadis itu cantik, di mana gadis itu adalah subjek dan cantik adalah predikat. Dan kalimat yang kedua adalah sepatu itu mahal sekali. Sepatu adalah subjek dan itu mahal sekali adalah predikat. Lalu kita akan mempelajari pola kalimat yang kedua yaitu bertipe kalimat dasar SPO. Di mana kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan objek. Subjek berupa nomina atau frasa nomina, predikat berupa verba transitif, dan objek berupa nomina atau frasa nominal. Kalau teman-teman masih bingung, kita akan memberi contohnya nih. Jadi, contohnya adalah mereka sedang menyusun karangan ilmiah, di mana mereka adalah subjek, sedang menyusun adalah predikat, dan karangan ilmiah adalah objek. Kalau masih bingung, kita akan memberi contoh yang kedua. Di sini contoh keduanya adalah kucing menangkap tikus, di mana kucing adalah subjek, menangkap adalah predikat, dan tikus adalah objek. Contoh ketiga pun seperti itu, guru menerangkan pelajaran, di mana guru adalah subjek dan menerangkan adalah predikat dan pelajaran adalah objek. Maka dari itu, saya akan melanjutkan penjelasan dengan pola kalimat dasar tipe SPPL, di mana kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan pelengkap. Subjek berupa nomina atau frasa nomina, predikat berupa verba intransitif atau kata sifat, dan pelengkap berupa nomina atau adjektiva. Nah, contoh-contohnya adalah karya seni itu bernafaskan ajaran agama Islam. Karya seni itu adalah subjek, bernafaskan adalah predikat, dan ajaran agama Islam adalah pelengkapnya. Lalu grup musik itu beranggota 5 orang, di mana grup musik itu adalah subjek, beranggota adalah predikat, dan 5 orang adalah pelengkap. Lalu mereka sedang berlatih upacara, di mana mereka adalah subjek, sedang adalah predikat, dan berlatih upacara adalah pelengkap. Yang keempat adalah kalimat dasar tipe SPCAT, di mana kalimat yang berpolakan
SPK merupakan kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, dan keterangan, di mana subjek berupa nomina atau kata benda, frasenomina atau klausa, predikat berupa verba atau kata sifat, dan keterangan berupa frasa berproposisi. Contohnya, kucing itu sedang tidur di teras beranda rumah. Kucing itu adalah subjek, sedang tidur adalah predikat, dan di teras beranda rumah adalah keterangannya. Keterangan di sini bisa berisi keterangan waktu, keterangan tempat. Dan contoh yang kedua adalah para siswa akan berdama wisata ke Yogyakarta, di mana para siswa adalah subjek, akan berdama wisata adalah predikat, dan ke Yogyakarta adalah keterangan, yaitu adalah keterangan tempat. Lalu contoh ketiga, Dimas sedang membaca di perpustakaan, di mana Dimas sebagai subjek dan sedang membaca sebagai predikat, dan di perpustakaan sebagai keterangan. Di sini keterangannya juga sama kayak contoh 2 dan 1, yaitu keterangan tempat. Baiklah, saya akan menjelaskan pola kalimat yang kelima, yaitu kalimat dasar tipe SPOPEL, di mana kalimat ini mempunyai unsur subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Di sini subjek berupa nomina atau kata benda dan atau frasa nominal, dan predikat berupa verba, objek berupa nomina atau frasa nominal, dan pelengkap berupa nomina atau frasa nominal. Contohnya, wanita itu membelikan anaknya sepeda baru, di mana wanita itu adalah subjek, membelikan adalah predikat, anaknya adalah objek, dan sepeda baru adalah pelengkap. Dan yang kedua, Pak Guru menunjukkan Tino menjadi ketua kelas. Pak Guru adalah subjek, menunjuk adalah predikat, Tino adalah objek, dan menjadi ketua kelas adalah pelengkapnya. Lalu yang ketiga, nenek memasakkan kami gulai kambing, di mana nenek adalah subjek, memasakkan adalah predikat, kami adalah objek, dan gulai kambing adalah pelengkap. Lalu saya akan menjelaskan pola kalimat yang keenam, yaitu kalimat dasar tipe SPOCAT, di mana kalimat yang berpola ini merupakan kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan, di mana subjek berupa nomina, frasa nomina atau klausa, dan predikat berupa verba atau kata sifat. Objek berupa nomina atau frasa nominal, dan keterangan berupa frasa berproposisi. Contohnya adalah ikan hiu menyerang mangsanya dengan ganas. Di sini ikan hiu sebagai subjek, menyerang sebagai predikat, dan mangsanya sebagai objek. Dengan ganas adalah keterangan. Begitu juga dengan contoh 2, kita bisa lihat bahwa kami adalah subjek, membuat adalah predikat, gapura itu adalah objek, dan tahun lalu adalah keterangan. Lalu ayah kami sebagai subjek, membeli sebagai predikat, rumah ini sebagai objek, dan dengan cara mencicil adalah keterangannya. Setelah kita mengetahui pola-pola kalimat, maka saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari kalimat. Jenis-jenis kalimat itu terdapat 4, yaitu jenis kalimat menurut jumlah klausanya, jenis kalimat menurut kelengkap unsurnya, jenis kalimat menurut susunan subjek predikatnya, dan jenis kalimat menurut fungsinya. Jadi, yang pertama adalah jenis kalimat menurut jumlah klausanya. Menurut jumlah klausanya, pembentuknya, kalimat dapat dibedakan atas 2 macam, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Di mana kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri dari satu klausa. Karena terdiri dari satu klausa yang unsurnya subjek dan predikat yang serba tunggal, maka kalimat ini disebut kalimat tunggal. Di dalam kalimat tunggal terdapat tunggal noun,
kalimat tunggal adjektif, dan kalimat tunggal numeral. Contoh kalimat tunggal adalah ayah tidur. Nah, tadi kan katanya kalimat tunggal terdapat subjek dan predikat. Jadi contoh tersebut benar karena terdapat ayah sebagai subjek dan tidur sebagai predikat. Lalu Risa bermain voli, di mana Risa sebagai subjek, bermain sebagai predikat, dan voli sebagai objek. Nah, jika teman-teman bingung kenapa ada objek, jadi kalimat tunggal tersebut minimal terdapat subjek dan predikat. Bukan hanya subjek dan predikat ya, tetapi ada juga sebagai objek. Lalu yang ketiga itu contohnya Imam bermain bola, di mana Imam adalah subjek, bermain adalah predikat, dan objek adalah bola adalah objek. Lalu kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang merupakan gabungan dari dua atau lebih klausa tunggal. Kalimat majemuk terbagi menjadi dua golongan, yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara adalah gabungan beberapa kalimat tunggal menjadi sebuah kalimat yang lebih besar, dan tiap-tiap kalimat tunggal yang digabungkan tidak kehilangan unsur-unsurnya. Biasanya dihubungkan dengan konjungsi koordinatif dan atau tetapi dan sedangkan. Contohnya, ibu pergi berbelanja dan ayah berangkat bekerja. Di sini kita tahu terdapat konjungsi dan. Lalu contoh yang kedua, Amir sudah belajar mati-matian untuk ujian itu, tetapi ia tidak lulus. Di sini kita dapat melihat ada konjungsi tetapi. Yang ketiga, setelah lulus kuliah nanti ia akan pergi merantau atau membuka usaha. Lalu kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang hubungan pola-polanya tidak sederajat. Salah satu pada bagian lebih tinggi kedudukannya disebut induk kalimat, sedangkan bagian yang lebih rendah kedudukannya disebut anak kalimat. Contohnya, hidupnya hancur berantakan seolah-olah dunia sudah kiamat. Yang kedua, malam itu ia tetap pergi walaupun ibu sudah melarangnya. Lalu saya akan menjelaskan jenis kalimat yang kedua, yaitu jenis kalimat menurut kelengkapan unsurnya. Kalimat menurut kelengkapan unsurnya dibagi menjadi dua, yaitu kalimat lengkap dan kalimat tidak lengkap. Di mana kalimat lengkap adalah kalimat yang minimal memiliki subjek dan predikat. Contohnya, kucing itu sedang tidur, di mana kucing itu adalah subjek dan sedang tidur adalah predikat. Begitu juga contoh yang kedua, di mana Pak Mulyadi adalah subjek, menjadi adalah predikat, dan kepala desa Rancawangi yang baru adalah pelengkap. Yang B adalah kalimat tidak lengkap, di mana kalimat tidak lengkap adalah kalimat yang tidak memiliki salah satu unsur subjek atau predikatnya. Kalimat ini sering dipakai pada slogan, ucapan atau sapaan dan bahasa lisan. Contohnya, "Hei, apa kabar? Hei, kemarilah sebentar." Lalu jenis kalimat menurut susunan subjek predikatnya terbagi menjadi dua, yaitu kalimat versi dan kalimat inverse. Kalimat versi adalah kalimat yang subjeknya mendahului predikat. Contohnya, Risma sedang mencuci piring di dapur. Risma adalah subjek, sedang mencuci adalah predikat, piring adalah objek, di dapur adalah keterangan. Lalu Farhan membeli pensil di toko buku itu, di mana Farhan adalah subjek, membeli adalah predikat, pensil adalah objek, di toko buku itu adalah keterangan. Lalu kalimat inverse. Kalimat inverse adalah kalimat yang predikatnya mendahului subjek. Urutan ini digunakan untuk penegasan makna. Contohnya, dipakainya sepatu baru itu pada hari Senin kemarin, di mana dipakainya adalah predikat, sepatu baru itu adalah subjek,
pada hari Senin kemarin adalah keterangannya. Di sini keterangan adalah keterangan waktu. Dan yang terakhir adalah jenis kalimat menurut fungsi isinya, yaitu terbagi menjadi 4, yaitu kalimat berita, kalimat tanya, kalimat perintah, dan kalimat seruan. Kalimat berita pada umumnya berfungsi untuk memberitahukan sesuatu informasi pada orang lain sehingga orang yang mendengar informasi tersebut memberi tanggapan seperti misalnya berupa perhatian pada informasi tersebut. Yang kedua, kalimat tanya, di mana kalimat tanya berfungsi untuk menanyakan sesuatu. Kalimat tanya ini pola intonasinya berbeda dengan kalimat berita. Perbedaan utamanya terletak pada nada akhirnya. Lalu kalimat perintah. Lalu kalimat perintah. Kalimat perintah mengharapkan tanggapan yang berupa tindakan dari orang lain. Yang keempat, kalimat seruan. Kalimat seruan digunakan untuk menyatakan emosi atau perasaan batin yang biasanya terjadi secara tiba-tiba. Misalnya rasa terkejut, marah, kagum, gemas, kecewa, sedih, cemas, takut, tidak suka, benci, iba, dan sebagainya. Lalu saya akan membahas mengenai syarat-syarat kalimat. Sebelumnya kita akan mengetahui apa itu kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili secara tepat isi pikiran atau perasaan penulis secara segar dan sanggup menarik perhatian pembaca atau pendengar terhadap pokok persoalan yang dibicarakan. Nah, setelah kita tahu apa kalimat efektif itu, kita akan mengetahui syarat-syaratnya. Di mana syarat-syarat dalam menulis kalimat efektif adalah yang pertama, kesatuan gagasan. Yang dimaksud kesatuan gagasan adalah adanya subjek dan predikat yang jelas, tidak terdapat subjek ganda, tidak menggunakan kata penghubung intra kalimat dalam kalimat tunggal, dan predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Lalu yang kedua, koherensi yang baik dan kompak. Yang dimaksud di sini dengan koherensi atau kepaduan yang baik dan kompak adalah hubungan timbal balik yang baik dan jelas antara unsur-unsur atau kata kelompok kata yang membentuk kalimat. Syarat kalimat yang ketiga adalah penekanan, di mana dalam bahasa lisan kita dapat menggunakan intonasi gerak-gerik untuk memberikan tekanan pada sebuah kata, sedangkan dalam bahasa tertulis hal tersebut tidak mungkin dilakukan. Namun, penekanan kata dalam kalimat dapat menggunakan cara-cara seperti mengubah posisi kata atau frasa dalam kalimat, menggunakan repetisi kata atau frasa. Lalu yang keempat adalah variasi, di mana variasi merupakan suatu upaya yang bertolak belakang dengan repetisi. Repetisi lebih banyak menekankan kesamaan bentuk, maka variasi justru menghindarinya agar tidak terlalu monoton. Yang kelima, paralelisme, di mana paralelisme menempatkan gagasan yang sama penting dan sama fungsinya ke dalam struktur atau konstruksi gramatikal yang sama. Dan yang keenam adalah penalaran atau logika. Yang dimaksud di sini adalah suatu proses berpikir yang berusaha untuk menghubungkan fakta-fakta menuju kepada suatu kesimpulan yang masuk akal. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menonton video ini. Semoga berkah ya bagi teman-teman. Sekian penjelasan saya Farah Mutia Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.